Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Ada yang mukanya cemberut, kayaknya tadi macet di jalan kan? Kita percaya kalau kita ada di pagi ini, di bulan ini, semua kemurahan Tuhan. Amin. Semua cinta Tuhan. Kita bangun pagi aja bernafas, itu anugerah Tuhan yang terbesar bagi hidup kita. Amin. Kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bawa hidup kami pagi ini di hadirat-Mu. Kami siap masuk hadirat-Mu membawa pujian kami Tuhan. Mari kuduskan setiap kami. Ampuni pelanggaran kami. Sadar atau tidak sadar kami lakukan. Biar kuasa darah Yesus menyucikan, menguduskan, mengampuni, melahirkan kami. Sehingga ibadah pagi ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah di mana kami merasakan kehadiran Tuhan melawat setiap kami pagi hari ini. Kami mengangkat tangan kami pagi ini memberkati bangsa kami Tuhan. Kami mau berkata pagi ini bagi Indonesia, Shalom Indonesia. Damai Tuhan turun di atas bangsa kami. 38 provinsi dalam bangsa kami ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ya waktu hadirat Tuhan naik dari bangsa ini, atmosfer di atas bangsa kami diubah Tuhan. Dan kami percaya Indonesia ada dalam kendali-Mu. Kehadiran-Mu ada dalam bangsa ini ya Tuhan. Selagi ku
kita ada di hadirat Tuhan, menikmati keintiman kita dengan Tuhan. Itu yang menentukan Senin, Selasa, sampai Minggu dia akan kita jalani. Jikalau kita butuh Tuhan seperti orang butuh ATM, pada saat tertentu, dimanapun kita berada, kekristenan kita biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan mau hari-hari ini di tengah kondisi bangsa bahkan dunia yang tidak baik-baik saja, kekuatan engkau dan saya hanya di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Bukan kita nempel ke siapapun dengan kekuatan apapun, general bintang 1 sampai bintang 4 berlari. Tetapi hadirat Tuhan yang akan menjadi pagar perlindungan yang melindungi kita. Amin. Mazmur Daud katakan, ini menjadi perenungan aku. Pujian barusan kita nyanyikan, perenungan. Kita merenungkan. Kalau kita bisa lewati 1 detik, itu anugerah, bukan kekuatan. Karena itu dia katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyi dari hatimu, nyanyian pujian dan
menguatkan, menyembuhkan, memulihkan, mengampuni kami. Pakai mulut kami, hati kami untuk menyembah Engkau saat ini Tuhan. Biarlah kita tidak menjadi orang Kristen agamawi, tapi kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadirat Tuhan. Lawatan Allah melawat setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan dulu dong. Kerawang minggu kemarin ada demo, Purwakarta pun ada. Tapi semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Tuhan tahu orang-orang yang Dia tebus. Karena itu kalau minggu datang di hadirat Tuhan, jangan saudara nyanyi seperti Tuhan itu siapa ya? Tapi alami Tuhan di dalam hidup kita, sehingga pada waktu kita menyanyi, pujian itu memang kita alami Dia dalam hidup kita. Amin. Oke, yuk kita angkat dua tangan di atas kepala kita. Sambil saya nyanyi rap ini, Bapak Ibu tepuk ikut irama di depan ya. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah jemaat di tempat ini dari di tempat itu Bapak Ibu. Mereka tidak salah, hanya 15 orang Bapak Ibu. Orang Cina semuanya, anak cuma 2. Tapi suaranya Bapak Ibu saya sampai, kenapa? Nyanyi dari hati. Jangan kita nyanyi seperti Tuhan itu saya kenal tidak ya. Coba jemaat Tuhan saja yuk sambil tepuk tangan, 2 tangan di atas kepala ikut irama ref pujian ini. Oleh darah anak domba. Ayo. Oleh darah anak
saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapak, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kau memberikan kami kesempatan untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya Kau mau pimpin persembahan ini agar menjadi memperluas pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami silakan. Kami akan selanjutnya sampai kita selesaikan dalam nama-Mu bersama kami yang hidup. Amin. Sungguh baik bagiku yang bertulus kasih setianya menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan siapkan hati kita pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami siapkan hati kami pagi ini Tuhan. Sebentar beri kebenaran firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tumbuhkan tanah hati setiap kami pagi ini, sehingga kebenaran firman-Mu dapat tertanam di tanah hati kami yang terbaik. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
terima kasih. Kembali Engkau beri kesempatan untuk kami boleh datang beribadah di Sabat minggu ini. Kami percaya Bapa, Engkau ada dan hadir dalam ibadah ini. Engkau ada bersama kami. Dan kami percaya Engkau sudah bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Ketika Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami, Engkau juga yang akan berkata-kata kepada kami lewat pembacaan dan perenungan firman pada pagi ini. Bapa, pakai dan urapi hamba-Mu saat ini. Kuduskan hamba-Mu oleh kuasa darah Yesus. Sehingga hamba yang tidak layak ini, hamba yang berdosa ini, hamba yang hina dina ini, boleh dilayakkan oleh darah Yesus. Sehingga layak menjadi alat yang dari Engkau. Meminta urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, biar kelima panca indera ini dalam penguasaan Roh Kudus sepenuhnya. Dan Roh Kudus juga yang memberikan iluminasi firman di dalam perenungan kami. Demikian juga Bapa, berdoa buat seluruh jemaat di tempat ini. Ampuni juga akan dosa dan kesalahan mereka. Layakkan mereka ketika saat ini mereka duduk diam mendengar firman Tuhan. Dan jamah setiap hati mereka ya Bapa, sehingga hati mereka terbuka untuk firman Tuhan. Mereka fokus untuk firman Tuhan. Mereka dengar firman karena iman mereka kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami membaca, merenungkan, duduk diam mendengar perenungan firman, Engkau bukan melihat sikap lahiriah kami, tapi Engkau melihat hati kami. Bagaimana sikap hati kami ketika kami mendengar dan merenungkan firman itu. Dan kami percaya seluruh jemaat di tempat ini ada perlindungan kuasa darah Yesus, sehingga segala anasi rojat dalam bentuk apapun juga tidak akan mencuri benih firman ini. Fokuskan kami Bapa dalam mendengar firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Saya akan melanjutkan seri khotbah 10 perintah Allah, masih di hukum yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, untuk kita memahami ayat ini, saudara, dari bagian pertama, kedua, dan ketiga saya sudah sampaikan. Dan sekarang kita masuk ke dalam hukum moral. Hukum moral menurut konsep Alkitab seperti apa? Kita tahu 10 perintah Allah berisi 3 hukum, ya, hukum kasih, hukum moral, hukum relasi atau hukum hubungan antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita dengan sesama. Seperti itu saudara ya. Ya, bisa lanjut. Moral yang kudus dan profan, saudara. Apa sih arti moral yang kudus dan profan? Dua-duanya ini bicara mengenai moral. Yang satu moral yang kudus ini berarti moral yang berasal dari konsep firman. Moral yang berasal dari keluar dari hati nurani kita. Hati nurani kita melahirkan moral yang suci. Hati nurani kita melahirkan moral yang suci. Nah, kita diciptakan oleh Allah itu segambar dengan Allah. Ya, kalau kita baca itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, Allah katakan dalam ketritunggalannya, ayo mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita. Itu dalam bahasa aslinya disebut demuts, ya. Demuts itu gambar dan rupa Allah, artinya fotokopinya Allah begitu. Lalu gambar dan rupa Allah itu seperti apa yang ada di dalam diri kita sebagai manusia? Bukankah Allah itu roh adanya? Kalau kita baca Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu tidak seperti kita punya fisik. Dia itu roh adanya. Berarti kalau dia roh adanya, yang segambar dengan kita apanya? Ada 3 poin yang segambar dengan Allah di dalam diri kita. Yang pertama adalah pikiran kita yang mengenal firman Tuhan. Pikiran kita yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, moral kita suci dan kudus. Yang ketiga,
adalah sikap dan laku kita yang sesuai dengan hukum Allah. Itu sudah. Jadi ini semua sangat berhubungan sekali. Pikiran yang mengenal firman Allah, ya, atau mengenal kebenaran Allah. Lalu karena mengenal kebenaran Allah, otomatis moral kita sesuai dengan kebenaran Allah. Dan itu lahir dari natur roh kita yang sudah suci dan kudus, ya. Yang ketiga, otomatis sikap dan perbuatan kita sesuai firman Tuhan. Maksudnya itu moral yang suci. Dan itulah gambar Allah yang ada pada diri saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah betul pikiran kita mengenal kebenaran firman Tuhan, moral kita suci dan kudus, lalu moral suci dan kudus ini tergambar, teraplikasi lewat sikap dan perbuatan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan pencitraan. Nah, kalau moral yang disebut profan, itu ini dalam bahasa Latin. Profan ini dalam bahasa Latinnya, artinya sikap dan perbuatan kita, moral kita bisa terlihat sama orang itu baik sekali. Bisa sangat baik, bahkan kebaikan yang kudus dan suci dari kita pun mungkin bisa kalah baik dengan profan. Moral yang profan, moral yang lahir bukan dari natur roh suci, tapi dari pengetahuan, dari didikan keluarga, dari budaya. Itu profan. Yang sebetulnya moral yang seperti ini, kebaikan yang seperti ini, itu bukan didasari karena firman Tuhan. Contoh kalau kita mengenal tentang volunteer. Siapa yang ngerti tentang volunteer? Volunteer adalah sesuatu hal perbuatan yang baik dan sangat super baik. Dan biasanya volunteer itu dilakukan oleh orang-orang yang banyak uang, yang banyak duit, yang kaya raya. Dia volunteer, dia bantu orang. Contohnya seperti Bill Gates. Bill Gates itu sampai miliaran, jutaan miliar dolar dia volunteer, dia membantu untuk penemuan untuk mencari demi kesehatan dan sebagainya, seperti itulah kira-kira. Mendukung kesehatan dunia, pendidikan dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Bill Gates, itu volunteer. Itu profan. Kebaikan yang dirasakan oleh manusia tapi tidak ada nilai kekal di hadapan Allah. Kita banyak melihat orang-orang yang kaya raya begitu luar biasa, menolong orang sampai mungkin jumlahnya ratusan miliar dan sebagainya. Itu tidak ada nilai kekal di hadapan Allah. Itu profan. Kebaikan atau moral yang tidak sesuai konsep Alkitab, begitu maksudnya. Lalu ada lagi yang disebut altruit. Altruit itu apa? Altruit adalah kebaikan yang dilakukan oleh orang yang sebetulnya dia sangat miskin, dia nggak punya apa-apa, tapi dia bisa melakukan yang terbaik buat orang. Kita banyak menemukan seperti itu, saudara. Ekonominya sangat rendah dan mungkin sangat miskin, tapi dia bisa memberikan yang terbaik buat sesama manusia untuk menolong. Itu altruit. Dan itu pun tidak punya nilai kita. Itu yang disebut profan. Nah, saudara, kita mengenal tentang moral yang suci karena kita tahu 10 perintah Allah ini atau 10 hukum Allah ini bicara salah satunya adalah moral yang suci. Saudara dan saya, kita semua punya moral. Kita punya perbuatan. Tapi perbuatan baik kita, apakah betul lahir dari natur roh kita yang suci kudus, atau karena dari pengetahuan, atau karena relasi antara kita, antara keluarga dan sesama? Memang fakta kadang-kadang itu mewarnai kehidupan saudara dan saya. Ya, oke, lanjut. Nah, sebelum saya masuk lebih lanjut, saya mau luluskan waktu khotbah saya yang ketiga, bagian ketiga waktu itu di dalam Roma pasal 10 ayat 4 dan 5. Harusnya ayat 4 itu ketaatan lahir dari iman, bukan iman lahir dari ketaatan. Saya terbalik menjelaskannya waktu itu, saudara, ya. Jadi Roma 10 ayat 4 dan 5 ya, ini bicara mengenai apa? Mengenai iman. Dua-duanya mengenai iman. Iman dari pandangan perjanjian lama, iman pandangan dari perjanjian baru. Nah, ayat 4 waktu kemarin ini saya salah menjelaskannya. Harusnya ayat 4 itu adalah ketaatan lahir dari iman, ya. Ayat 4 itu bicara ketaatan lahir dari iman, itu konsep perjanjian baru. Lalu yang ayat 5 ini iman lahir dari ketaatan, itu konsep perjanjian lama. Ya, lanjut. Nah, ini ayatnya ya, ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap orang yang percaya. Itu pistio, akid iman yang sejati. Nah, ini yang dikatakan iman perjanjian baru. Iman yang saudara dan saya miliki, ya, yang disebut dalam istilah teologi credo ut intellega. Artinya apa? Kita taat karena kita punya iman.
Kita taat karena lahir dari iman kita. Ketaatan itu lahir dari iman kita. Itu credo ut intellegam. Kita bisa mengenal Allah, bisa memiliki moral yang baik karena lahir dari Roh Kudus, lahir dari Allah. Itu maksudnya credo ut intellegam. Ayat 5 dikatakan sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukan akan hidup oleh karenanya. Artinya ini intellego ut credam. Artinya apa? Orang bisa iman dia di dalam perjanjian lama atau dia punya iman. Tapi iman itu lahir dari ketaatan gitu. Yang pernah saya ajarkan kan waktu itu bahwa konsep perjanjian baru kita taat karena lahir dari iman. Jadi ketaatan lahir dari iman. Tapi konsep perjanjian apa? Iman lahir dari ketaatan. Terbalik, ya. Nangkap ya? Oke ya. Lanjut. Nah, hukum pertama Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya. Lanjut. Nah, ini saya menjelaskan tentang bagian keempat, yaitu moral dan profan, ya, moral suci dan profannya. Ada dua hukum moral di dunia ini, ya. Satu, moral yang kudus atau yang suci, ini dari hukum anugerah. Setiap saudara saya yang sudah menerima kelahiran baru dan iman, otomatis kita dianugerahkan natur roh yang suci dan kudus. Itu ada di dalam 1 Yohanes pasal 3:9. Nah, dari natur yang suci inilah, yang ada firman, yang ada Roh Kudus akan melahirkan moral yang suci. Itu pasti, nggak mungkin enggak. Jadi ketika saudara melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, menolong orang, itu bukan karena saudara melakukan karena lahiriah saudara, tapi itu lahir dari natur roh saudara yang suci, yang mendorong saudara sehingga lakukan itu karena saudara mengasihi dia. Mengasihi bukan kasih karena sesama kasih manusia yang disebut filio, eros, echa, tidak. Tapi kasih yang agape yang lahir dari natur roh kita. Jadi hal yang berbeda, saudara. Ya. Jadi itu moral yang suci dan kudus. Begitu, saudara, ya. Nah, sumbernya dari natur roh kita. Yohanes 15 ayat 7, Yohanes 15 ayat 4. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, supaya cepat satu orang bisa bantu saya baca. Yohanes pasal 15 ayat 7 dulu. Satu orang. Cepat dikit. Supaya cepat kerjasama. Ayo. Yohanes 15 ayat 7. Lalu dilanjut Yohanes 15 ayat 4. Ayo. Bantu saya cepat. Ayo. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kata di dalam Yohanes 15 ayat 4, minta apa saja yang kamu, jika kamu di dalam aku di dalam kamu, dan firmanku tinggal di dalam kamu, kan begitu ya? Betul nggak? Coba baca sekali lagi, Bu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya kan? Kata tinggal itu pernah saya jelaskan kan? Ya, kata tinggal disebut itu dalam bahasa asli disebut meno. Meno artinya di situ, jika aku hidup di dalam kamu dan firmanku hidup di dalam kamu, oke, lanjut. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, Ya. dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja. Kata minta apa saja itu dalam bahasa asli disebut aito. Aito di situ bukan minta konteksnya, tapi bertanya. Bertanya. Ketika saudara saya berdoa, kita harus bertanya kepada Tuhan, bukan minta. Bertanya apakah keinginan kita sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Kebutuhan kita sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Kebutuhan kita sesuai rencana Tuhan atau tidak. Bertanya. Nah, dalam konteks dari Yohanes pasal 15 ayat 1-8 ini bicara mengenai pernyataan Tuhan yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar. Ya, jadi bicara akulah pokok anggur yang benar, ini bicara buah. Jadi artinya apa? Di dalam ayat yang ke-7, 15 ayat 7 dikatakan minta di sini, artinya apa? Kita minta, bertanya kepada Tuhan, Tuhan harus bagaimana supaya saya berbuah, supaya saya berbuah di hadapan-Mu. Berbuah di sini berhubungan dengan moral. Dengan perbuatan kita, apakah moral kita dalam keseharian kita sesuai konteks firman Tuhan atau enggak, sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Kita berbuat baik, kita melakukan hal yang baik, kalau tidak sesuai kehendak Tuhan, itu enggak ada nilai kekal di hadapan Tuhan.
Jadi Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini bicara mengenai buah. Jadi ayat 7, mintalah di sini artinya bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana supaya saya bisa berbuah di hadapanmu. Bisa berbuah sesuai kehendakmu. Itu maksud aito. Kata minta di situ. Bukan minta kebutuhan kita, tidak. Tapi kita minta di sini bertanya supaya kebutuhan Tuhan yang Tuhan ingin kita lakukan apa, gitu maksudnya. Ya. Lalu ayat 4-nya coba. Yohanes 15. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah kamu di dalam aku di dalam kamu. Ini juga bicara meno, hidup. Artinya kalau saya terjemahkan kata meno di sini bukan tinggal tapi hidup. Hiduplah di dalam aku di dalam kamu. Nah pertanyaannya, betul nggak Yesus hidup di dalam diri kita? Ini pertanyaan. Ini pernyataan. Ini kerinduan Tuhan. Jadi benar nggak Yesus hidup di dalam kita? Bicara Yesus, bicara firman. Artinya apa? Benar nggak firman Tuhan ini hidup di dalam kita, dan firman itu menghidupi kita? Ya, lanjut. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Artinya kita harus nempel sama Tuhan. Sudah, dan saya ini sudah nempel sama Tuhan. Kita ini ranting yang sudah tercangkok dalam pokok anggur itu, yaitu Yesus. Kenapa kita sudah tercangkok? Buktinya tadi saya katakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, dikatakan benih Allah sudah ada di dalam diri kamu. Benih Allah sudah ada di dalam kamu. Bicara benih, bicara buah. Bicara benih, bicara pohon. Nah, artinya apa? Kalau betul benih Allah itu atau Yesus atau firman di dalam hati kita, kita akan punya buah firman. Lanjut. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Pertanyaannya, saudara, betul nggak saudara tinggal di dalam Kristus? Betul nggak saudara ranting yang nempel kepada pokok anggur? Kata ranting yang nempel atau tercampak di dalam pokok anggur itu tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Coba baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 dan 10, Bu. Sampai 10, coba cepet sedikit. 3 ayat 9 sampai 10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi, ya, yang namanya tercangkok, kita ranting yang tercangkok yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 4, ini bicara mengenai Yohanes 1 Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 9. Tercangkok, benih Allah sudah ada di dalam. Bicara benih, bicara pohon, bicara berbuah. Kita berbuah. Karena 10 perintah Allah ini bicara hukum moral salah satunya. Dan moral itu lahir dari benih Allah yang ada di dalam diri saudara. Jadi ketika kita melakukan kebaikan apapun, kita melakukan karena itu lahir dari benih kita. Benih Allah itu ada keluar. Berbuah, bicara benih, itu benih Allah itu nggak mati. Dia akan tumbuh dan berbuah. Lalu ayat 9-nya? Tadi ayat 10, Pak. Ayat 9 sekarang. Ayat 10, sorry. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, ayat 10 itu bicara kebenaran. Nanti berhubungan dengan Matius pasal 5 ayat 19. Jadi kalau lahir dari Allah tidak lakukan yang jahat dan berdosa. Moral profan, yang dalam bahasa Latinnya profan itu moral kebaikan yang kita lakukan karena pengetahuan kita, karena budaya, karena didikan orang tua. Ini sering terjadi dalam hidup kita. Kita melakukan kebaikan berdasarkan timbal balik. Kita melakukan kebaikan karena kamu baik sama saya, baik sama kamu. Karena kamu anak saya, karena kamu orang tua saya, karena kamu mantu saya atau saudara saya berbuat baik.
Itu nggak ada nilai kekal, itu profan. Walaupun mungkin di hadapan manusia sudah dapat nilai, tapi di hadapan Allah tidak ada nilai kekal. Ya itu kebaikan yang disebut volunteer atau asteroid. Seperti itu saudara ya. Nah, Ibrani 8 ayat 10 saya bacakan begini ya. Ibrani 8 ayat 10 ya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dikatakan dengan sangat jelas sekali di sini, kita ini terikat perjanjian. Yang pernah saya katakan di dalam khotbah saya seri yang pertama, ya. Hukum yang pertama waktu itu ke-1 dan ke-2 juga saya jelaskan tentang bagaimana ya di mana kita ini terikat perjanjian antara Allah dengan kita dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Minggu ini kita perjamuan kudus ini kembali mengingatkan kita bahwa kita terikat perjanjian dengan Allah. Ini perjamuan kudus ini bukan ritual gereja, bukan agenda gereja, tidak. Ini perintah Tuhan. Supaya saudara dan saya yang terikat perjanjian, kita selalu mengingat bahwa hidup saya ini sudah terikat perjanjian. Dan perjanjian itu ada di tangan Allah. Allah pilih kita supaya kita terikat perjanjian. Satu kehormatan yang luar biasa. Satu anugerah yang luar biasa. Masalahnya kita punya tanggung jawab enggak dengan perjanjian itu. Kalau saudara minum dan makan anggur perjamuan ini, tapi sudah merasa tidak terikat perjanjian, itu kan jadi kutuk saudara. Sia-sia sudah ikut perjamuan ini. Tidak ada artinya. Saya kalau sudah perjamuan saya ngeri saudara. Karena diingatkan kembali bahwa kita ini terikat perjanjian dengan Allah yang Maha Kudus dan Suci. Ini satu kehormatan buat saudara dan saya. Satu nilai yang begitu luar biasa buat kita. Kita ini sampah. Kita ini busuk. Kita ini manusia bejat. Kita ini punya moral yang rusak. Tapi Allah pilih kita. Allah angkat kita menjadi anak-anaknya. Dikatakan karena Allah pilih kita, Allah jadikan kita umat perjanjian, anak-anak perjanjian, kita dikatakan menjadi anak-anak Allah. Selain jadi anak juga dikatakan apa? Darah Yesus itu yang menguduskan, menyucikan kita. Artinya secara status saudara dan saya ini sudah suci dan kudus. Dan yang mengatakan itu Tuhan Allah kita, bukan siapa-siapa. Kita nggak layak, Tuhan hanya aku orang yang kudus, nggak layak. Tapi kita bisa berkata, aku dikuduskan karena Tuhan yang mengatakan kamu kudus. Dan kalau Tuhan sudah mengatakan kamu kudus, tidak ada hukum yang bisa menggagalkan itu. Tidak ada kekuatan apapun. Jadi saudara harus tahu, jangan merasa tertuduh. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita tahu kita ini anak-anak yang kudus. Tuhan katakan kamu sudah kudus. Kalau Tuhan sudah katakan kita kudus, berarti selamanya status saudara dan saya ini kudus dan suci di hadapan Allah. Ini penilaian Allah. Ini status yang Allah kasih buat saudara dan saya. Masalahnya saudara beriman gak dengan hal itu? Saya pribadi kalau menilai hidup saya dibandingkan dengan anugerah ini, saya gak layak. Jauh sekali dari kelayakan. Tapi dia yang transenden menjadi imanen. Dia mau bersatu dengan kita. Bahkan dia mau tinggal di dalam diri kita. Bahkan dia jadikan hidup kita sebagai rumahnya Tuhan. Sebagai baitnya Tuhan. Apa ini bukan anugerah? Kenapa Tuhan katakan kita kudus? Sebab dia sudah ada tinggal di dalam natur kita. Sudah manusia. Kita yang baiknya Tuhan. Otomatis kita punya buah firman dalam hidup kita. Teraplikasi dalam moral kita. Sekali lagi saudara, perbuatan baik yang kita lakukan terhadap sesama dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus, manusia mungkin bisa memilih, bisa menilai. Tapi di hadapan Allah, perbuatan baik kita yang dapat poin, yang dapat nilai kekekalan. Karena kita lakukan itu karena hati yang mengasihi, dan kasih itu lahir dari natur roh kita, karena Roh Kudus sudah ada di dalam natur roh kita. Oke? Moral dari hukum Taurat atau Farisi ini Matius 5 ayat 20 ya, saya akan bacakan ya. Matius 5 ayat
20. Ya, bagian firman Tuhan. Kita akan baca ya. Ini perlu saudara ya. Matius 5 ayat 20 firman Tuhan katakan demikian ya. Matius moral itu tadi yang pertama, poin pertama, moral yang kudus dan suci ini lahir dari hukum anugerah dan itu lahir dari natur kita ya. Dan nangkep ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, moral dari hukum Taurat atau moral yang profan ya, atau dari Farisi. Matius 5 ayat 12 firman Tuhan katakan demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau nggak masuk kerajaan surga, masuk kemana? Neraka. Udah nggak ada pilihan lagi, sudah nggak ada second opinion. Apa kalau dalam bahasa Inggrisnya second opinion ya apa? Opinion. Opinion. Maklumlah bahasa Inggrisnya nilainya cuma 3 saudara. Jadi nggak ada pilihan lain, nggak surga neraka. Jadi firman Tuhan ayat 20 dikatakan Yesus ini yang berkata loh. Tuhan Yesus yang berkata apa? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nggak masuk kerajaan surga, masuk kemana? Neraka, nggak ada pilihan. Tuhan yang berkata. Tapi dalam konteks ayat 20 ini ada sesuatu yang perlu saya jelaskan mengenai maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamaanmu. Nah, dalam konteks bahasa aslinya bukan keagamaan, tapi kebenaran. Jadi kalau saya terjemahkan dalam bahasa aslinya, maka aku berkata kepadamu jika hidup kebenaranmu tidak lebih benar dan tidak lebih baik dari ahli agama dan orang Farisi, kamu gak masuk ke kerajaan surga. Jadi ukurannya kebenaran. Kalau kita lihat para tokoh agama zaman itu, orang Farisi, orang Saduki zaman itu, mereka melakukan kebenaran, mereka melakukan moral begitu terpuji dan begitu baik sekali. Tuhan pun memuji. Ini pujian dari Tuhan loh. Jika hidup kebenaranmu tidak lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu gak masuk kerajaan surga. Berarti Tuhan memuji kebenaran, kebaikan, moral daripada tokoh-tokoh agama zaman itu. Dia memuji. Kalau nggak mungkin dia kasih satu perbandingan. Jadi Tuhan sendiri pun melihat kebaikan yang dilakukan, moral yang dilakukan oleh orang Farisi, tokoh-tokoh agama, para imam satu itu dapat nilai 10 di mata manusia. Di mata manusia Tuhan memuji. Lalu Tuhan katakan, jika hidup kebenaranmu tidak lebih. Kita nggak bisa nyaingin kebenaran atau moral yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Nggak bisa. Nggak nyampe kita. Mereka begitu sempurna melakukan 613 hukum. Mereka begitu sempurna, mereka lakukan itu sebagaimana juga Paulus katakan sebagai orang Farisi ketika itu. Kalau sudah baca di dalam Filipi pasal 3, dia katakan apa? Sebagai orang Farisi, tidak satu pun hukum yang aku langgar. Berarti sempurna melakukan hukum Tuhan. Moral yang baik. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau hidup kita, kebenaran kita tidak lebih baik. Nah lu, nggak nyampe. Moral kita secara nyata itu kalah. Tapi di sini dikatakan apa? 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10. Kamu sudah suci, sudah kudus. Kamu tidak bisa berbuat dosa lagi. Sebab benih Allah sudah ada di dalam hati kita. Dan kita melakukan kebaikan moral kita. Walaupun mungkin nilainya di hadapan manusia cuma 4 atau 5. Tapi moral daripada ahli Taurat orang Farisi nilainya mungkin 9 atau 10. Tapi di mata Tuhan nilai 4 dan kita itu punya nilai kekal. Sebab lahir dari natur kita. Nangkep nggak? Nangkep ya? Pastor Dinoi nangkep nggak? Ngerti itu. Nah, serius. Jadi Matius 5:20 ini bicara mengenai kebenaran atau moral. Ya, sekali lagi yang dilakukan oleh ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki saat itu, tokoh-tokoh para imam. Kalau dilihat secara mata kasat manusia, nilai daripada budaya, nilai daripada moral dunia, kita kalah. Tapi Tuhan katakan apa? Kita sudah suci dan kudus. Artinya, walaupun moral yang kita lakukan nilainya mungkin di hadapan manusia 5 atau 4 atau 6. Tapi orang lain punya moral yang mungkin nilainya 10.
kita yang punya nilai karena lahir dari naturo kita. Oke? Ya. Nah, jadi moral agama dan moral budaya sumbernya dari pendisiplinan diri. Maksud pendisiplinan diri itu ahli tokoh agama saat ini orang Farisi, mereka mendisiplinkan diri, melatih diri dari usia 5 tahun yang disebut bar mitzvah. Artinya pada 5 tahun mereka sudah didik menjadi anak Taurat. Jadi orang Yahudi mulai dari 5 tahun itu dididik menjadi anak Taurat. Demikian disiplinnya luar biasa. 613 itu mereka lakukan tidak ada cacat celah. Itu pendisiplinan diri. Kita melakukan kebaikan, kita punya moral karena kita tidak mendisiplinkan diri untuk hal itu. Tapi karena ada moral yang suci dan kudus, ada benih Allah di dalam diri kita, ada pohon anggur itu, otomatis kita akan keluar buah firman. Karena di dalam Yohanes 15 tadi ayat 7 dikatakan apa? Firmanku tinggal di dalam kamu tinggal di dalam firmanku. Artinya apa? Firman itu menghidupi kita, dan firman itu menghidupi kerohanian kita, dan firman itu juga yang menghidupkan moral kita. Jadi moral kita ada, moral kita lakukan karena ada firman. Dan buahnya itu sudah ada di dalam naturo kita. Kalau mereka melakukan itu karena pendisiplinan atau karena budaya, bukan dari naturo kita. Naturonya bukan, karena mereka belum dilahir barukan. Jadi naturo mereka tetap memiliki kebinasaan, memiliki dosa warisan. Begitu saudara. Sumbernya dari kedisiplinan diri. Ini tidak memperhatikan kondisi roh. Ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan katakan demikian saudara ya. Kalau kamu berbuat baik, melakukan melakukan bahkan nyawa kamu diberikan, menolong orang, bahkan sebagian hartamu diberikan kepada orang lain, dan kau betul-betul menjadi volunteer, altruis ya, itu tanpa kasih Allah tidak ada nilai kekal. Itu maksudnya. Itu 1 Korintus 13 ayat sampai 3. Tapi kalau kita baca lagi ayat 4, 5, 6 dan 7, nah di situ kita melakukan ada buah kasih dalam hidup kita. Jadi kita melakukan itu karena kita mengasihi sesama. Karena kasih Allah ada pada kita mengasihi sesama. Nah, otomatis karena kita mengasihi, itulah kita melakukan hal-hal yang benar dan yang baik, melakukan apa yang dituntut firman Tuhan. Artinya buah firman yang sudah ada di dalam naturo kita ini akan kita keluarkan otomatis menjadi gaya hidup kita. Jadi kita memiliki moral yang suci dan kudus, itu bukan kita setting, bukan kita disiplinkan diri, tidak. Atau otomatis ini akan lahir sendiri, akan keluar sendiri. Itu menjadi gaya hidup kita. Otomatis berbuah. Enggak mungkin enggak. Itu hasilnya. Begitu saudara. Ya. Nah, Matius 23, 27 coba Ibu bacakan. Cepat sedikit. Matius 23, 27. Matius 23, 27. Oke. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Di Matius 5 ayat 20 Tuhan memuji kebaikan mereka, moral mereka dipuji. Tapi Matius 23 ayat 27 firman Tuhan katakan apa? Celakalah kamu, seperti sebuah kuburan bagus, indah, tapi dalamnya penuh tulang belulang, kotor. Hati ini bicara apa? Hatimu kotor. Percuma kamu punya nilai yang baik di hadapan manusia. Kita bisa melihat kuburan misalnya di San Diego Hill, di Kenangan Antasari. Itu kuburan miliaran saudara. Mending kalau masuk surga nggak apa-apa. Kalau enggak gimana? Hah? Coba bikin. Tapi kita melihat kagum. Saya berapa kali nganter ke sana, bagus-bagus, mahal-mahal. Tapi kalau sudah gali dalamnya, penuh tulang belulang, jijik nggak? Jijik. Itu gambaran daripada orang yang tidak kenal Yesus. Gambaran orang melakukan sebaik apapun di mata Tuhan tidak ada nilai kekal. Tuhan bicara sangat tegas. Jadi sudah dan saya sudah punya pohon anggur. Benih anggur itu sudah ada. Dan otomatis pasti berbuah.
Itu pasti nggak mungkin tidak. Secara alami, secara natural kita pasti berbuah. Seperti itu saudara. Gereja juga, nah ini sudah seringkali kita lihat ya. Gereja sering menekankan pentingnya perbuatan yang benar atau moral tanpa memperhatikan moral kudus dari orang percaya. Akhirnya apa? Dari sejak pendidikan sekolah minggu ya, sampai kita seperti ini, kita tentu banyak sekali pengkhotbah, gembala dan pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang selalu menekankan lakukan kebenaran firman Tuhan, lakukan kebaikan, tapi nggak pernah memperhatikan pertumbuhan rohaninya. Dia nggak pernah sentuh rohaninya. Khotbah yang diajarkan, khotbah yang disampaikan hanya senang di telinga. Oh bagus khotbahnya, khotbahnya mengajar, mendidik kita, tapi tidak pernah perhatikan kerohaniannya bertumbuh atau tidak, hidup atau tidak. Itu fenomena yang terjadi saat ini dengan pengkhotbah. Saya punya sahabat, anaknya beribadah di gereja yang besar di Jakarta, saudara. Itu kalau mau ibadah, nggak kayak di sini, saudara. Di sini tepat waktu, saudara. Di sana mereka mau ibadah. Kalau udah misalnya ibadah jam 10, itu pintu udah ditutup. Nggak bisa masuk lagi, saudara. Ditutup, nggak ada bisa masuk lagi siapapun. Jadi mereka berlomba masuk sebelum jam 10 ditutup. Antusias. Tapi saya lihat buah kehidupan sehari-hari, nggak ada firman Tuhan dan nggak jadi berkat. Dia melayani, dia aktif. Hanya moral duniawinya yang disentuh. Hanya lahirnya yang disentuh, tapi tanpa memperhatikan kerohanian. Bertumbuh atau tidak. Sedangkan konsep Alkitab dengan sangat jelas sekali. Kerohanian bisa bertumbuh dengan 3 hal. Pertama apa? Belajar firman. Coba firman yang menjadi nutrisi kerohanian saudara dan saya. Firman adalah identitas Yesus Kristus. Bagaimana sudah bisa bertumbuh kalau nggak kenal firman Tuhan, nggak mengerti firman Tuhan. Di dalam Alkitab ini memang secara mata kasar kita bisa baca karena ini dalam bahasa Indonesia. Tapi saudara tahu nggak, Alkitab ini berisi sejarah, berisi hukum bahasa, berisi budaya, politik dan lain sebagainya ada. Dan Alkitab ini bicara tafsiran-tafsiran yang perlu memiliki pengetahuan hermeneutika sebagai kacamata pembesar untuk kita mengerti firman Tuhan. Ada banyak ayat-ayat yang kita sulit mengerti. Disitulah kita perlu belajar. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 26 firman Tuhan jelas katakan apa? Sangat jelas sekali. Jika Roh penghibur itu Roh Kudus datang pada, dia akan mengajar kamu. Mengajarnya lewat apa? Lewat mimpi. Lewat penglihatan? Enggak. Kata mengajar di situ artinya apa? Kita diberi kerinduan punya tanggung jawab untuk belajar menyelidiki lagi firman Tuhan. Kata menyelidiki itu artinya belajar firman Tuhan. Maka dari itu di sini kembali saya adakan PA. Sekarang enak saudara, tiap Jumat keempat saudara PA. Kalau mau ikut, nggak apa-apa nggak ikut juga. Saya nggak bisa paksa, saudara. Tapi di situ kita belajar. Kita belajar. Yang pernah saya katakan ketika mulai PA, saya katakan Yesus bisa jatuh dalam dosa nggak? Ada pro dan kontra. Bahkan Bapak Gunawan sampai berkali-kali bertanya nggak bisa terima itu. Masa sih katanya? Ya, saya bilang Yesus ketika dia bisa jatuh dalam dosa, cuma dia taat setia sampai mati. Dia bukan sandiwara di dunia ini, saudara. Kalau bicara uang, saudara punya bisnis, ada yang bayar sama saudara, uangnya bagus banget ya, anti air, anti lecet, anti robek. Ya, dibayar ke saudara, mau nggak pakai uang itu? Nggak mau, tentu saudara ingin uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, betul nggak? Yang sah. Nah, uang yang sah di Indonesia bisa nggak dirobek? Bisa ya? Bisa dirobek. Nah, kalau uang anti robek, mau nggak terima? Oh, ini dari BI loh, tapi anti robek, mau nggak? Nggak mau. Sama Yesus juga menjadi manusia 100%. Bukan anti robek.
Bukan nanti jatuh dalam dosa. Dia bisa jatuh dalam dosa, cuma dia setia taat sampai mati. Untuk apa setan uji dia di Matius pasal 4, Lukas pasal 4? Apa sandiwara? Main-main? Yesus mati di kayu salib itu main-main? Pura-pura berdarah apa begitu? Dia betul-betul fokus. Sebab dia menjadi 100% manusia yang seperti saudara dan saya. Maka dari pengorbanan yang jatuh kasih itu berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan katakan apa? Bahwa nanti akan saatnya tiba, setiap lutut berlutut mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi saudara dan saya sudah mengaku Yesus Tuhan. Nggak nunggu nanti saudara. Oke? Ya. Lanjut. Siapapun kita sebagai pelayan Tuhan, bila melayani dengan hukum moral lahiriah saja, kita hanya memanipulasi Tuhan. Ya tadi seperti di dalam Matius 23 ini. Jadi kalau saudara dan saya ibadah, melayani firman Tuhan, melayani jadi worship dan singer di sini, sudah beribadah jadi apapun juga lakukan. Kalau saudara lakukan itu karena hukum lahiriah saja, kita memanipulasi Tuhan dan memanipulasi juga jemaat, saudara. Memanipulasi sesama kita. Shalom, puji Tuhan. Di belakang merepin. Begitu. Halo? Depan belakang kita sama aja. Nah, itu kasih Allah. Jadi ayo kita ibadah melayani. Bukan karena hukum moral lahiriah. Supaya dinilai manusia. Tidak. Seperti itu sudah. Ya, lanjut. Dalam 10 hukum Allah berisi hak dan kewajiban. Jadi 10 perintah Allah ini, 10 hukum Allah ini punya hak dan kewajiban. Allah punya hak dan kewajiban, saudara juga yang dipilih untuk terikat perjanjian punya hak dan kewajiban. Kita masing-masing dua pihak punya hak dan kewajiban yang sama. Inilah maha adilnya Tuhan. Allah dia nggak menuntut nggak, dia pun dilakukan itu. Dia ada hak dan kewajibannya dilakukan buat kita. Demikian juga kita yang sudah dipilih terikat perjanjian perjamuan kudus, kita juga punya hak dan kewajiban terhadap Allah. Ada dua timbal balik hukum yang saling menopang, saling mengisi. Itulah hukum Allah. Dia fair sama kita. Bagaimana sudah mau nggak fair sama Tuhan? Begitu sudah. Ya, ini saya baca saja ya. Begitu, kalau saya jelasin lama lagi saudara ya. Jadi hak dan kewajiban Allah. Pertama hak dan kewajiban Allah ya. Kewajiban Allah memilih kita atau memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihan. Dan memilih kita sebagai orang pilihan atau anak Allah. Dan memberikan 10 hukum inti dan hak sebagai dasar hukum moral. Dan kewajiban bangsa Israel juga dan juga kewajiban bangsa Israel juga kita untuk melakukannya. Jadi kewajiban Allah itu kewajiban Allah terhadap kita apa? Dia memilih kita jadi anak Allah. Itu kewajibannya. Secara sepihak dia pilih kita menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 firman Tuhan katakan apa? Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Itu sudah ketetapan Allah. Kalau Allah sudah memilih kita menjadi anak Allah dan sudah menetapkan kita anak Allah, mungkin nggak status yang Allah berikan kepada kita bisa hilang? Halo? Nggak bisa. Allah sudah menentukan itu. Karena dia berdaulat, dia berotoritas. Dia Allah yang absolut. Nggak mungkin gagal. Kalau sekali dia katakan, kamu anakku, berarti selamanya sudah menjadi anak Allah. Lalu konsekuensinya, Allah tahu nanti ke depannya kita bakal jatuh dalam dosa, bakal gini dan gitu. Allah sudah tahu semua dalam kontrol Allah. Dia maha tahu. Ada konsekuensi ilahi yang dia lakukan. Saudara dan saya dipilih menjadi anak Allah. Dia tahu kapan kita jatuh dalam dosa. Tapi dia, darah Yesus itu 1 hari 24 jam selalu mengampuni saudara dan saya. Dalam hati ini anugerah. Kalau gitu enak dong, hidup aja di dalam dosa, jatuh dalam dosa. Enggak begitu. Kalau kita sudah dilahirbarukan, otomatis punya apa ya? Punya mental rohani, punya beban, punya kesadaran rohani, kedisiplinan rohani. Untuk apa? Untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ada alarm yang mengingatkan kita untuk kita tidak jatuh dalam dosa. Artinya sikap hidup orang percaya adalah seperti dia melakukan segala sesuatu hidupnya seperti orang memanah. Nah, kalau saudara dan saya memanah atau menembak, tentu kita fokus kepada satu titik. Itu kita. Titik. Tapi kadang-kadang meleset.
Tuhan tahu. Nah, meleset itu jatuh dalam dosa. Tapi bukan sengaja. Kita bergumul terus. Bukan direncanakan. Seperti itu sudah. Ya. Itu kewajiban Allah pilih kita. Lalu yang kedua, Allah punya hak. Hak Allah adalah apa? Menuntut ketaatan bangsa Israel itu menuntut kita. Dan itu hak dan kewajiban bangsa Israel menurut kita juga. Artinya gini ya. Hak Allah punya hak. Setelah Allah memilih kita menjadi anak-anak, Dia punya hak. Haknya adalah tanggung jawab kita, gitu maksudnya. Nah, tanggung jawab kita apa? Ketaatan. Ada kerjasama. Dia minta kita taat. Ayo taat. Sebab kita masih punya kehendak bebas. Tapi kehendak bebas kita adalah posse non pecare, artinya bisa tidak berbuat dosa. Kalau kita tidak bisa berbuat dosa, berarti ada satu kedisiplinan rohani, kesadaran rohani untuk kita fokus bagaimana saya taat. Itu ada bagian yang kita harus lakukan. Karena ini juga berhubungan dengan kehendak bebas kita. Kita bisa tidak berbuat dosa karena kita sudah dilahirkan. Kita bisa tidak berbuat dosa karena sudah ada Roh Kudus di dalam hati kita yang mengingatkan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk mentaati firman Tuhan, untuk mau belajar firman Tuhan. Seperti itu, saudara. Ya. Jadi haknya Tuhan adalah Dia menuntut ketaatan kepada saudara dan saya. Untuk kita hidup taat kepada Tuhan, untuk kita setia kepada Tuhan. Untuk kita ibadah di hari Minggu seperti ini, saudara. Ini perintah Tuhan, ibadah ini perintah Tuhan. Kita datang ibadah ini perintah Tuhan. Bisa nggak kita tidak ibadah? Bisa kita tidak ibadah. Kita bisa pilih ini dan itu dulu. Tapi Tuhan minta, ayo bayar harga, taat, ibadah dulu sama Tuhan. Itu ketaatan, saudara. Yang kedua, kewajiban bangsa Israel untuk kita ya mentaati hukum seperti perintah Allah. Dan dari Ulangan 6:27 kita nggak usah baca ya, Yosua 1 ayat 8 ya. Begitu. Jadi hak Allah menuntut kita. Nah, yang bagian kita hak bangsa Israel atau kita dipilih Allah menerima hukum. Jadi kita juga udah terima hak kewajiban Allah memberikan 10 hukum ya, memilih kita ya, menguduskan kita, mensucikan kita, memberikan kepada kita buah firman dalam hidup kita, firman yang menghidupi kita. Itu hak kita. Tapi kewajiban Allah memilih kita, menjadikan kita anak-anak Allah, memberikan hukum itu kewajiban Tuhan. Tapi kewajiban itu adalah hak kita, maksudnya begitu. Lalu kewajiban kita atau bangsa Israel adalah mentaati 10 hukum. Tadi saya sudah jelaskan seperti itu sudah ya. Sudah foto aja ya. Oke, lanjut. Alkitab berpusat hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan melalui Dia kita mengenal seutuhnya siapa Allah Tritunggal. Sudah, tanpa kita percaya Yesus, kita nggak bisa kenal siapa Allah kita. Hanya lewat Yesus Kristus kita bisa melihat Allah itu satu, 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Melalui Yesus Kristus. Jadi tanpa Yesus Kristus Tuhan, tanpa kita percaya Yesus, tanpa kita menjadi orang percaya, kita nggak mungkin bisa mengenal Allah Tritunggal yang adalah roh adanya. Jadi melalui Yesus Kristus kita bisa mengenal siapa Allah satu, 3 pribadi. Bagaimana cara mengenalnya? Ya tentu dengan firman tuh, dengan Alkitab ini. Kita bisa mengenal Allah itu di sini. Dan kita bisa percaya bahwa firman adalah pribadi Yesus, ada identitas Yesus dari sini. Dan kita lakukan ini karena apa? Karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Karena Dia kita bisa mengenal Allah itu siapa. Rencananya, kasihnya, kebaikannya, itu kita kenal di sini. Dan nggak mungkin kita buta Allah. Kita pasti mengenal. Setiap orang Kristen harus mengerti bahwa 10 hukum Allah ini menjadi inti sari Injil, hukum moral. Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12 itu apa, bicara apa? Ada yang ingat? Ada yang tahu Matius 7 ayat 12? Halo? Matius 7 ayat 12 firman Tuhan ini penting loh, saudara. Ini penting. Matius 7 ayat 12 firman Tuhan katakan demikian, saudara. Apa yang hendak orang lakukan kepada kita, lakukan dulu untuk orang itu. Kita jadi contoh, kita jadi berkat, tunjukkan dulu bahwa saya mengasihi kamu loh. Walaupun kamu mungkin gak mengasihi saya, walaupun kamu tidak berbuat baik kepada saya, tapi saya tetap mau berbuat baik kepadamu, saya tetap mau mengasihi kamu. Jadi contoh. Itulah Injil. Matius 7 ayat 12.
Kita nggak bisa nuntut orang, kamu baik sama saya, kamu tolong saya, kamu berkati saya, kamu bantu saya. Ayo kita sama-sama bekerja untuk pekerjaan untuk melayani Tuhan. Enggak boleh nuntut. Tapi terjadi contoh dulu, buktikan dulu, kita lakukan. Biar orang melihat kita siapa. Itu maksudnya Matius 7 ayat 12. Ya. Jadi nggak nuntut. Tapi sadar diri siapa kita. Kita harus memberikan diri kita. Memberikan contoh. Baru orang bisa melihat kita. Itulah Injil. Itulah firman Tuhan. Itulah buah firman. Buah kasih dan buah roh. Dan salib Kristus ada hubungannya dengan 10 hukum. Dengan Injil dan salib Kristus. Yohanes 1 ayat 1-3 dan sampai 14 ya. 10 hukum adalah firman identitas Kristus. Maksudnya apa saudara? 10 hukum ini berhubungan dengan Injil dan berhubungan dengan salib Kristus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3 dan ayat 14 ini bicara mengenai identitas Yesus tentang firman. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu dikatakan ayat 14 firman itu telah menjadi manusia. Dalam bahasa asli disebut syak, artinya firman itu menjadi darah dan daging. Jadi 10 inti firman Tuhan ini juga mengenai identitas Yesus, pribadi Yesus sendiri. Dan 10 hukum hari ini telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi bicara 10 hukum ini bicara juga pribadi Yesus. Nah nanti mungkin di PA kita bisa bahas lebih lanjut ya. Lanjut. Habis saudara. Ya. Ya ini materi yang saya padatin saudara. Saya juga mohon kerjasamanya, ya kita belajar, kita ngerti ya. Jadi bicara 10 hukum Allah itu bicara pribadi Yesus juga. Nah kalau Yesus sudah ada di dalam hati kita, berarti 10 hukum sudah ada di dalam hati kita. Ada yang apa 10 hukum? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Yang kedua, halo, berapa ya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua apa? Jangan kamu membuat patung bla 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 bla, betul nggak? Untuk disembah. Yang ketiga apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat apa? Kuduskan dan hormati hari Sabat. Yang kelima apa? Hormati ayah dan ibu. Yang keenam apa? Jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, sudah baca juga ini. Anak TK juga bisa Pak. Jagoin saya lah. Oke, nah firman Tuhan saya tidak panjangkan ya. Nanti di khotbah selanjutnya kita akan masuk yang 10 hukum yang bagian kelima ya. Tapi dari hukum yang pertama itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kelima itu saya padatkan supaya selesai. Nanti khotbah sekali lagi itu yang kelima dari hukum pertama saya selesaikan di hukum yang bagian kelima. Walaupun itu mestinya masih ada 4 ya. Tapi saya bikin yang kelima ini selesai. Saya juga capek sudah ya. Jadi saya bikin selesai. Nah nanti setelah itu baru kita lanjut ke hukum yang kedua. Jangan membuat patung bla 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 seperti itu ya. Saya undang pemusik untuk naik ke atas. Kita akan nyanyikan satu lagu saudara. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih aku sungguh telah terbukti.
ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saya undang untuk para pelayan maju ke depan. Kita nyanyikan lagu ini sudah dengan sungguh-sungguh ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sudah yang kasih dalam Tuhan, perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, sudah bertobat, dan anak-anak jangan mengambilnya. Sebab perjamuan kudus ini begitu sakral, begitu suci dan kudus, dan saudara harus percaya bahwa saat ini kita duduk semeja hidangan dengan Dia. Dia yang mengundang kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Dan Dia juga yang akan membagikan nanti para pelayan Tuhan roti dan anggur sebagai lambang persekutuan dengan hidup Dia, dengan dirinya, dengan darah Yesus, dengan firman. Kita harus menghormati perjamuan kudus ini, saudara. Sebab ini bukan main-main, ini bukan ritual gereja, bukan ritual agama, tapi betul-betul satu hal yang betul-betul adalah momentum buat saudara dan saya, di mana kita diingatkan terus bahwa kita ini terikat perjanjian dengan Dia, dan kita adalah anak-anak perjanjian, kita adalah anak-anak Allah. Saudara, jangan main-main dengan perjamuan kudus ini. Walaupun kelihatannya cuma seperti formalitas, tidak. Ini bukan formalitas. Ini Allah sendiri terlibat di dalamnya. Allah sendiri terlibat di dalamnya. Yesus mati di kayu salib. Begitu serius dan sungguh Dia fokus mau mati di kayu salib. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Dia fokus mati di kayu salib untuk menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita. Bahwa kita ini orang-orang tebusan. Bahwa kita ini anak pilihannya. Bahwa kita ini ada di hatinya Tuhan. Dan Dia bertanggung jawab untuk hidup saudara dan saya. Lewat perjamuan ini, kita terikat diingatkan kembali. Percayalah, ketika kita ambil roti dan anggur ini, kita sedang terhubung dengan Dia. Dia sujud semeja dengan Dia. Ada di sini, saudara. Sebelum kita makan minum anggur perjamuan, kita akan berdoa. Saya beri kesempatan masing-masing kita berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Berdoa dengan pengakuan imanmu. Bapa, sebentar kami akan makan roti dan anggur ini. Kami tahu Bapa, ini kudus dan suci. Engkau ada bersama kami. Sebab Engkau yang mengundang kami di sini. Dan Engkau melihat setiap kami. Apakah hati kami terbuka untuk ini? Apakah hati kami memelihara perjanjian itu? Apakah hati kami respon dan respek terhadap perjamuan kudus ini? Sebab Engkau melihat hati kami. Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan hamba-Mu, pelayanmu, tim musik, maupun jemaat-Mu di tempat ini. Ampuni mereka Bapa akan dosa dan kesalahan mereka maupun dosa dan kesalahan.
Bapak percaya kuasa darah Yesuslah yang mengampuni dosa dan kesalahan kami dan menyucikan kami dan melayakkan kami untuk ikut terlibat dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya Bapak, Engkau sudah mengampuni kami. Kuasa darah Yesus sudah melayakkan kami. Saat ini kami siap untuk duduk semeja hidangan dengan Engkau, mengingat kembali perjanjian yang kudus ini, mengingat perjanjian sepihak yang Kau tentukan bagi kami. Dan kami bersyukur, kami anak-anak perjanjian, kami anak-anak Allah, yang secara khusus kami begitu terhormat duduk semeja dengan Engkau setiap minggu pertama seperti ini. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk ikut semeja hidangan dengan Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Saya undang untuk rakyat lain membagikan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Saudara, mari roti kita angkat di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Persekutuan dengan tubuh Kristus itu bicara firman Tuhan. Bicara firman Tuhan, seperti dalam Yohanes pasal 15 tadi dikatakan, bahwa firman itu menghidupi kita. Firman itu menghidupi kerohanian kita. Dan saat ini kita percaya, ketika kita pegang sebagai roti, sebagai lambang tubuh Kristus adalah lambang firman Tuhan. Dan kita percaya, melalui perjamuan kudus ini, firman Tuhan akan menghidupi kerohanian kita dan kehidupan kita. Ya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang cawan di tangan kanan kita angkat. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara, di dalam Lukas 22 ayat 20 Yesus berkata, "Inilah perjanjian baru yang aku berikan kepada kamu, di mana aku akan tumpahkan darahku bagimu." Yesus sangat jelas sekali berkata, sebelum dia naik ke kayu salib, dia katakan, ini darah perjanjian. Jadi saudara dan saya, kita terikat perjanjian, dimeteraikan oleh darah Yesus. Bicara darah itu bicara kehidupan, bicara nyawa.
Jadi kita nggak main-main. Dan percaya bahwa anggur sebagai lambang darah Yesus yang sudah memberikan kehidupan, bahkan kehidupan kekal, ada di dalam diri saudara dan saya. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus. Kami diberi kesempatan untuk hidup semeja dengan Engkau. Terima kasih Bapak untuk mengingatkan kembali bahwa kami terikat dan kami hidup dalam perjanjian yang kudus. Terima kasih Bapak. Hamba percaya seluruh jemaat GBI Kudus Sejati mereka sudah terikat perjanjian dengan Engkau, dan perjanjian itu sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Perjanjian itu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan setiap kami jemaat GBI Kudus Sejati, kami adalah umat perjanjian, kami anak-anak perjanjian yang terikat dalam perjanjian. Setiap detik dalam hidup kami ada dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita persiapkan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan atau ucapan syukur. Saya minta pelayan siapkan untuk kita ini. Mari kita angkat persembahan persepuluhan kita. Bapa, kami mau mentaati firman-Mu, sebab persepuluhan adalah perintah-Mu. Perintah-Mu ada hukum. Bapa, apa yang kami bisa bawa kepadamu, kami berikan dengan iman kami. Bahwa kami ini membawa sebagai bentuk ketaatan kami akan firman. Dan kami tahu ini adalah milik-Mu Bapa. Bahkan semua apa yang kami miliki adalah milik-Mu. Terima kasih Engkau beri kesempatan untuk kami boleh membawa korban persepuluhan bagi-Mu. Bapak berdoa buat jemaat yang belum bisa. Kau berkati mereka dengan limpah Bapa, sehingga di bulan yang akan datang mereka bisa membawa korban persepuluhan bagi Engkau. Kami berikan ini dengan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Kita silakan yang bertugas. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
biasa dalam hidup kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan atau melihat pengumuman untuk ibadah sepekan. Minggu depan tanggal 14 September ibadah di tempat ini seperti biasa pukul 9. Kul hari Jumat 12 September di tempat ini jam 7 malam. Iya, udah begitu jemaat yang berulang tahun bulan Agustus ya. Sampai hari ini 7 September ada Bapak Ibu? Kalau ada bisa maju biar didoain langsung oleh Bapak Gembala. Ayo Bapak Ibu percepat waktu. Opung. Ayo cepat. Dicairok. Banyak ya benar. Puji Tuhan. Ayo Bapak Ibu saya udah bangkit berdiri sambil kita mengarahkan tangan kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kayaknya lebih dari 4 ya. Iya. Iya. Satu lagi ya. Pak Puji nggak? Pak Puji udah nggak? Angel. Oh ya Angel iya. Oke, saya minta saudara angkat tangan kita arahkan kepada saudara kita yang berulang tahun. Iya, amin. Bapak terima kasih. Kau sudah tambahkan 1 tahun buat anak-anakmu saat ini. Hamba percaya di tahun-tahun yang akan datang Engkau punya rencana yang lebih indah lagi buat mereka. Oleh sebab itu hamba menyerahkan anak-anakmu yang berulang tahun ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Hamba minta perlindungan kuasa darah Tuhan yang kudus selalu menyertai mereka, memelihara mereka dimanapun mereka berada. Dan hamba berdoa pada siang ini Bapa, tumbuhkan kerohanian mereka lebih lagi, agar secara pribadi mereka mengenal Engkau secara pribadi, bahkan mereka punya keintiman dengan Engkau Bapa. Dan hamba berdoa Bapa, berkati apa yang mereka kerjakan, berikan keberhasilan buat anak-anakmu ini Bapa, sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan Kau berkati, sehingga dengan berkat itu juga lah mereka akan mempermuliakan namamu. Ke dalam tangan membesarkan anak-anakmu yang berulang tahun ini, juga keluarganya ke dalam tangan membesarkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, amin. Ya, saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Yang mau bersalaman silakan, atau tunggu setelah doa berkat pun silahkan. Iya. Kita sambil angkat tangan kita buat Tuhan, kita nyanyi pujian ini. Segala pujian dan God
buka hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan selalu menyertai dan memelihara saudara dimanapun saudara berada. Dan percayalah, Dia akan bertanggung jawab dalam hidupmu. Dia tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Dia tahu apa yang menjadi keperluanmu. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu dan pergumulan-pergumulan yang berat sekalipun. Dan percayalah, Dia sedang menyiapkan jalan keluar yang ajaib buat kita semua. Dia akan memberkati engkau. Dia akan membuktikan bahwa Dia Allah yang layak disembah dan dipuji. Dia akan membuktikan bahwa Dia Allah yang mengikat perjanjian dengan kita. Dia Allah yang bertanggung jawab buat kita. Dan Dia akan buktikan bahwa umat perjanjian, anak-anak perjanjian akan Dia pelihara. Dia akan memberkati engkau keluar masukmu. Dia akan menjaga engkau dimanapun engkau berada. Ada perlindungan yang luar biasa buat Tuhan. Dalam apapun yang menjadi pergumulanmu, dalam usahamu, pekerjaanmu, ekonomi dan keuanganmu, percayalah, Dia Allah yang akan selalu memberkati dan akan membuktikan bahwa tingkat-tingkat langit akan dicurahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.